Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 29 Desember 2021, ratusan pengungsi Rohingya dievakuasi dari tengah laut oleh TNI AL. Pengungsi ini didominasi perempuan dan juga anak-anak. KRI Parang 647 menarik kapal kayu yang mereka tumpangi hingga bisa merapat ke daratan. Nelayan Aceh yang pertama kali melihat mereka terombang-ambing di lautan lepas dan meminta bantuan TNI untuk segera membantu. Sebelumnya akhir Juni 2020 sebanyak 99 pencari suaka Rohingya tiba di pesisir Aceh dengan menggunakan kapal setelah terombang-ambing di lautan selama lebih dari 120 hari. Bahkan pemirsa, ada yang meninggal dunia. Pengungsi ini menangis begitu melihat nelayan Indonesia dan memberi mereka makanan. Dua cerita tadi adalah sedikit dari banyak sekali kisah-kisah yang tidak terekam oleh kamera atau juga kita soal pengungsi Rohingya. Metropedia kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali masalah yang belum selesai hingga saat ini, pengungsi Rohingya. Sebenarnya siapakah pengungsi Rohingya, pemirsa? Kenapa mereka terus-menerus pergi dari negara asal? Etnis Rohingya ini bermukim di wilayah Myanmar. Konflik berkepanjangan di kampung halaman mereka di wilayah Rakhine, Myanmar ini memaksa mereka untuk memilih mencari kehidupan yang lebih manusiawi. Etnis Rohingya ini dianggap tidak memiliki unsur budaya mayoritas Myanmar. Dipicu dari keributan warga berkembang menjadi perang etnis dan pemerintah Myanmar memanfaatkan momen ini untuk mengeluarkan kebijakan bahwa mereka tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Alhasil, karena tidak punya status kewarganegaraan, mereka tidak bisa hidup, tidak diakui rumahnya, dibakar, bahkan mata pencarian mereka dikunci dan kerap menjadi objek tindak kekerasan tentara atau juga polisi Myanmar. Saking sengsaranya hidup mereka di Myanmar, mereka bahkan disebut sebagai etnis minoritas yang paling teraniaya di seluruh dunia. Akhirnya, karena terus dipojokkan dan diusir, mereka terpaksa hidup dengan pindah ke negara lain. Yang Anda saksikan ini tadi adalah beberapa rute atau juga wilayah-wilayah tempat mereka mengungsi. Dan etnis Rohingya kemudian mengungsi ke berbagai wilayah, ke Bangladesh, ke tetangga terdekat mereka, atau negara lain di Asia Tenggara dengan nekat menyeberangi lautan. Berdasarkan data dari Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR, saat ini puluhan ribu etnis Rohingya mengungsi. Ada lebih dari 800 ribu di Bangladesh, Thailand, kemudian di India, dan menyebar juga di Indonesia, Nepal, dan negara-negara sekitar. Para pengungsi ini kerap menjadi korban penipuan, bahkan perdagangan manusia karena dimanfaatkan oknum tertentu dengan iming-iming diberangkatkan negara tertentu. Namun kisah mereka mencari kehidupan ini juga belum selesai, karena tidak ada satupun negara yang mau menerima mereka sebagai pengungsi dengan berbagai alasan. Ini yang kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, pemirsa. Kenapa tidak ada negara yang mau menerima pengungsi Rohingya? Saat etnis Rohingya dipaksa untuk pergi dari Myanmar, mereka yang mencoba mengungsi ke wilayah Asia Tenggara kerap ditolak. Negara-negara Asia Tenggara umumnya tidak meratifikasi Konvensi PBB Pengungsi 51 dengan pertimbangan dalam negeri masing-masing. Sehingga negara-negara ini yang tidak meratifikasi merasa tidak wajib untuk mengurusi pengungsi. Kemudian, keberadaan pengungsi ini, baik itu untuk singgah atau juga untuk menetap, bisa dianggap negara tersebut sebagai masalah sosial baru. Ada juga yang beranggapan bahwa beberapa negara ini enggan membantu mencari atau membantu pengungsi karena takut penyebaran COVID-19. Kemudian sehingga perahu mereka juga kerap didorong kembali ke tengah lautan ketika masuk ke wilayah perairan negara tertentu. Seperti yang dilakukan Malaysia misalnya yang memberlakukan kebijakan mendorong perahu ke tengah lautan. Jadi bisa Anda bayangkan semengerikan apa kondisi mereka terombang-ambing di lautan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini juga pertanyaan kita ya. Indonesia, pemirsa, ini juga kerap menjadi negara tujuan para pengungsi saat mereka menyeberangi lautan. Ada juga yang beranggapan bahwa Indonesia hanya dijadikan negara singgah untuk kemudian pindah lagi ke negara lain, misalnya seperti Malaysia. Namun saat mereka terombang-ambing di lautan, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengungsi. Indonesia sebenarnya termasuk negara yang belum menandatangani Konvensi PBB soal pengungsi, Konvensi 51. Namun Indonesia memiliki Perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi, sehingga Indonesia memperbolehkan pengungsi untuk berlabuh atas alasan kemanusiaan. Ada klausul dalam Perpres ini, pemirsa, yang menyebutkan bahwa pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan memindahkan ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam, kemudian membawa ke daratan terdekat, memberi bantuan medis, dan menyerahkannya ke rumah detensi migrasi. Dalam Perpres ini juga mengatur soal tempat penampungan, air bersih, makanan, minuman, dan pakaian, serta pelayanan kesehatan dan fasilitas ibadah dalam kasus pengungsi yang Desember lalu. Ini Presiden Jokowi juga sempat lewat Twitter mengumumkan
mengizinkan menampung 105 pengungsi di Aceh. Baik, pemirsa, sampai di titik ini nasib mereka masih mengambang. Mereka harus menunggu panjang di pengungsian untuk diproses oleh perwakilan PBB untuk mengungsi, yaitu UNHCR, sehingga bisa diberikan status sebagai pengungsi dan menerima hak-hak mereka. Tahun sudah berganti menjadi 2022, tapi masih ada manusia hidup yang tidak dibiarkan menjadi manusia. Sampai berjumpa di Metropedia pekan depan. Saya Anggi Hasibuan.